Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran materi bertanggung jawab dalam menjaga amanah, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi bertanggung jawab menjaga amanah. Nah, coba anak-anak mengamati gambar yang ada di video ini. Coba amati dan beri tanggapan kalian tentang gambar tersebut. Kemudian di kolom komentar ya. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep pendidikan keluarga dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, dalam keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa keluarga adalah langkah pertama yang harus diseru pada jalan kebenaran agar terhindar dari api neraka. Nah, apa saja cara untuk menjaga diri kita dan keluarga agar terhindar dari siksa api neraka? Yaitu yang pertama, dengan membekali keluarga dengan ilmu. Kemudian mendidik keluarga dengan akhlak. Yang ketiga, mengajak keluarga melakukan ketaatan dan melarang perbuatan kemaksiatan. Yang keempat, berbanyak zikir atas mengingat Allah dan akhirat. Kemudian yang terakhir, sabar dalam menjalankannya. Jadi cara untuk menjaga diri kita dalam keluarga untuk terhindar dari api neraka itu bisa berupa membekali keluarga dengan ilmu, akhlak, kemudian mengajak keluarga dalam melakukan hal-hal yang baik. Lanjut ke materi yang kedua, membaca Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, anak-anak, setelah Bapak membaca Quran Surat At-Tahrim ayat 6, nanti kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Penjaganya yaitu malaikat-malaikat yang kasar dan serta keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintah. Kemudian masuk ke materi mufradat atau kosakata dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang pertama, ku, yang artinya peliharalah. Yang kedua, waquduha, yang artinya bahan bakarnya. Yang ketiga, khiladun, yang artinya yang kasar. Sidadun, yang artinya yang keras. Kemudian yang keempat, la ya'sun, yang artinya tidak durhaka. Yang terakhir, mayuk marun, yang artinya adalah diperintahkan. Nah, anak-anak nanti dimohon untuk mempelajari mufradat atau kosakata dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya. Langsung saja masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang asbabun nuzul Quran surat At-Tahrim ayat 6. Asbabun nuzul sendiri ialah sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, setiap ayat Al-Quran yang turun itu pasti ada peristiwa atau kejadian yang dialami Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nah, bagaimana kita mengetahui, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul ayat yang turun? Nah, kita bisa melihat dengan riwayat dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam asbabun nuzul Quran surat At-Tahrim ini, ayat ini turun kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang Allah memerintahkan kepadamu untuk melakukannya." Nah, begitulah caranya meluputkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar serta keras pula. Mereka dikuasakan mengadakan penyiksaan di dalam neraka, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang isi kandungan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dalam suatu peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW, seperti yang diurai dalam ayat-ayat sebelumnya, maka pada ayat ke-6 ini memberi tuntunan kepada kaum yang beriman bahwa peliharalah diri kamu dengan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan peliharalah juga keluarga kamu seperti istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing mereka serta mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu bara yang di atasnya dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras pula hatinya dalam melaksanakan tugas penyiksaan. Nah, di dalam Quran surat At-Tahrim ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional ayat tersebut tertuju kaum kepada ayah atau pria, tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka saja. Nah, ayat ini bisa tertuju kepada perempuan dan lelaki, atau misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga pasangan masing-masing atas pertanggungjawaban yang pada pemerintahan rumah tangga, yaitu ayah.
Nah, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari siksa api neraka? Yang pertama, dengan menjauhkan perbuatan maksiat, menilai diri sendiri dengan iman agar tidak mengikuti hawa nafsu kita, dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian materi yang terakhir adalah perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta masyarakat. Nah, sikap ini dapat dilaksanakan dengan yang pertama, selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Nah, di sini orang tua dituntut sebagai ayah harus bisa membimbing istri dan mendidik anak agar melaksanakan perintah-perintah Allah dan melarang atau menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Contohnya melaksanakan perintah sholat seperti puasa, zakat, dan lain-lain, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang seperti berjudi, minum narkoba, berghibah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berperilaku taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari diri sendiri, kemudian baru menyuruh orang lain. Nah, di sini maksudnya jadi kita dituntut untuk bersikap berperilaku baik terlebih dahulu, kemudian baru menyuruh orang lain berbuat dalam kebaikan. Nah, anak-anak bisa membuat kelompok menjadi 3-4 anak. Ada 6 kelompok akan mendiskusikan mengenai Quran Surat At-Tahrim ayat 6 tentang tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian nanti siswa menyimpulkan hasil diskusi dari ayat tersebut, kemudian menyampaikannya kepada kelompok-kelompok lain. Nah, itu tadi pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bertanya jika ada yang belum paham. Dan pertemuan minggu depan ada penugasan untuk menghafalkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 beserta artinya. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan. Semoga Allah dapat melindungi semua dan diri kita dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Bila ada kesalahan kata atau dalam pembelajaran video tadi, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.